Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunia Trisna Wardana dengan NIM A4202028. Di sini saya akan menjelaskan dan juga memperagakan mengenai persendian. Sebelum itu, yuk mari kita cari tahu pengertian dan juga fungsi dari persendian. Persendian merupakan tempat perhubungan antar tulang-tulang atau antar tulang dengan tulang rawan atau kartilago. Di dalam persendian terdapat jaringan ikat yang disebut dengan ligamen. Di dalam ligamen terdapat cairan yang disebut sebagai cairan sinovial. Fungsi dari persendian antara lain: 1. Menghubungkan bagian-bagian tulang dengan sistem skeleton. Yang kedua, memungkinkan tulang untuk tumbuh. Yang ketiga, memiliki variasi dalam struktur dan fungsinya. Yang keempat, memungkinkan tubuh untuk bergerak sebagai respon dari kontraksi otot. Selanjutnya kita masuk ke bagian klasifikasi dan juga peragaan persendian. Berdasarkan klasifikasinya, persendian dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sendi sinartrosis atau sendi yang tidak dapat digerakkan atau dapat kita sebut sebagai sendi mati. Yang kedua adalah sendi amfiartrosis atau sendi yang dapat digerakkan tetapi pergerakannya terbatas atau tidak bebas, disebut juga sendi kaku. Yang ketiga adalah sendi diartrosis atau disebut sebagai sendi yang dapat bergerak. Mari kita bahas satu persatu mengenai jenis-jenis persendian. Dimulai dengan sendi sinartrosis. Sendi sinartrosis merupakan sendi yang tidak dapat digerakkan atau sendi mati. Sendi sinartrosis dapat kita temukan pada tulang tengkorak. Sendi sinartrosis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sinartrosis sinkondrosis dan juga sinartrosis sinfibrosis. Sinartrosis sinkondrosis merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh tulang rawan. Sinartrosis sinkondrosis dapat kita temukan pada ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya adalah sinartrosis sinfibrosis, yaitu hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Biasanya sinartrosis sinfibrosa dapat kita temukan pada tulang tengkorak, yaitu di antara os parentialis dan juga os occipitalis. Sendi yang kedua yaitu amfiartrosis. Amfiartrosis merupakan sendi yang dapat digerakkan, tetapi pergerakannya terbatas atau tidak bebas. Sendi ini disebut juga sendi kaku. Amfiartrosis dapat dibagi menjadi 2, yaitu syndesmosis dan juga simfisis. Syndesmosis merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan juga ligamen. Sendi syndesmosis biasanya dapat kita temukan pada os fibula atau tulang betis dan juga os tibia atau tulang kering. Selanjutnya adalah simfisis. Simfisis merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh tulang rawan. Biasanya sendi simfisis dapat kita temukan pada ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga adalah sendi diartrosis atau sendi gerak. Seperti namanya, sendi gerak merupakan salah satu sendi yang dapat bergerak secara leluasa. Sendi diartrosis dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada sendi putar atau pivot. Sendi putar merupakan salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya dapat membentuk gerakan berputar pada ujung tulang yang lain. Sendi
lain dapat berbentuk seperti mangkok. Biasanya dapat ditemukan pada tulang lengan atas dan juga tulang gelang bahu. Untuk gerakannya dapat berputar seperti peluru dan juga dapat ditemukan pada tulang paha dan juga tulang panggul. Kemudian yang ketiga adalah sendi engsel atau hinge. Sendi engsel merupakan salah satu sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan satu arah saja. Sendi ini biasanya ditemukan pada tulang siku dan juga tulang lutut. Sendi ini biasanya dapat bergerak lurus dan juga ditekuk. Kemudian yang keempat adalah sendi plana atau saddle. Sendi plana merupakan salah satu sendi yang dapat digerakkan secara dua arah. Bisa ke depan dan ke belakang, bisa ke samping dan ke kanan. Contohnya adalah pada pangkal ibu jari. Itu dapat digerakkan ke kanan dan ke kiri atau ke depan dan ke belakang. Kemudian yang kelima adalah sendi geser atau plank. Sendi geser merupakan salah satu sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan menggeser. Sendi ini biasanya ditemukan pada pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki. Kemudian yang terakhir adalah sendi gulung atau kondyloid. Sendi gulung merupakan salah satu sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan menggulung. Biasanya sendi ini dapat kita temukan pada tulang pengupil dan juga tulang pergelangan tangan. Untuk pergerakannya yaitu Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.